Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang kita pernah mengalami rasa haus yang intensitasnya berbeda-beda. Haus biasa, ingin minum, cukup haus, dan sangat haus, yang apabila tidak segera dipenuhi akan mengganggu kesehatan. Siapa tahu di antara kita sekarang ini juga ada yang ingin minum, haus, tapi ditahan dulu karena bisa itu haus biasa. Dan kehausan itu bisa berbeda-beda objeknya. Orang bisa haus badani, yaitu haus air, atau haus kehausan rohani, seperti perhatian, kasih sayang, rasa hormat, keadilan, haus akan kedamaian, dan haus akan Allah. Rasa haus yang mendalam yang mempengaruhi hidup manusia adalah sudah ada pada tahap dehidrasi, kekurangan air. Maka ini bukan haus lagi. Jadi kebutuhan akan air yang melebihi rasa haus. Dehidrasi badan. Maka kalau tidak dipenuhi, orang bisa sakit, mati. Demikian juga ada orang yang bisa jadi mengalami dehidrasi rohani, kehausan rohani yang kalau tidak segera diselamatkan bisa hidupnya kacau, mati, jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu seorang ahli psikologi Amerika yang bernama Abraham Maslow pernah merumuskan teori hierarki kebutuhan pada tahun 1943 yang menyatakan bahwa motivasi manusia untuk bekerja, berkata, berbuat itu didorong oleh 5 tingkat kebutuhan, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar akan makan, minum, dan tempat tinggal. Maka orang yang berada pada kebutuhan ini, kalau tidak ada makan, kalau tidak ada minum, makanan kurang enak, ribut, bertengkar. Maka tadi dalam bacaan pertama kita mendengar bangsa Israel berkeluh kesah dibebaskan oleh Allah, tetapi berkeluh kesah di Masa dan di Meriba, yang artinya mereka karena haus bertengkar dan bertegar hati, bertengkar dengan sesama, bertegar hati melawan memberontak Allah. Maka disebut di Masa dan di Meriba. Itu tingkat yang paling rendah, itu orang ribut makanan. Jadi kalau kita ribut soal makanan, berkeluh, itu tingkat motivasi paling rendah. Kedua, kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan rasa aman, stabilitas, dan perlindungan. Orang dalam hidupnya mencari bagaimana saya aman, ya, secara sosial. Itu kebutuhan psikologis, merasa nyaman, ya, itu yang dicari. Maka kalau tidak ada rasa aman, nyaman, gelisah. Dan tingkat berikutnya yang ketiga itu kan secara hierarkis ke atas, piramidal, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa sayang. Ia tidak ribut lagi, tidak berkeluh kesah lagi, tidak sedih lagi soal makanan, soal rasa aman, tapi soal saya tidak disayangi. Maka orang butuh, haus akan kasih sayang. Kebutuhan yang keempat itu adalah penghargaan, rasa dihormati, ada pengakuan. Maka orang bisa marah, bertegar hati kalau tidak dihargai, dilecehkan, dihina. Maka bisa mati-matian memberontak, mati-matian mencari. Dan yang kelima itu adalah kebutuhan yang paling tinggi menurut Abraham Maslow, kebutuhan akan aktualisasi diri untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Maka dia bisa mencurahkan energi, materi, waktunya untuk aktualisasi diri, potensi. Saat 5 kebutuhan tersebut tidak termenuhi, orang akan mengalami kehausan. Haus makanan, minuman, rasa aman, kasih sayang, rasa hormat, dan akan aktualisasi diri. Itulah yang menggerakkan kita. Kalau kita renungkan, apa yang sekarang menggerakkan kita? Berkata, berbuat. Kalau kita omong tuh, kita tuh mencari apa? Kalau kita bertindak itu, kita sebetulnya sedang mencari apa? Sedang berusaha untuk apa? Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan yang mendorong kita.
Di samping itu ternyata ada kebutuhan yang lebih tinggi yang tidak disebutkan 5 tadi, yaitu kebutuhan akan yang transenden, kebutuhan akan Allah, akan yang ilahi. Maka orang merasa haus akan Allah. Ada buku Dahaga akan Allah, yaitu orang-orang yang berusaha mencari Allah dalam hidupnya. Dan itulah kebutuhan yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Seorang wanita Samaria datang ke sumur karena membutuhkan air minum badani untuk memenuhi kehausannya dengan tempayan itu. Di balik kehausan badani, hidrasi badani, ia sebenarnya memiliki kehausan yang jauh lebih dalam, yaitu kebutuhan akan Allah, haus akan Allah, dehidrasi rohani. Ia haus akan belas kasih Allah. Sementara Yesus beristirahat di situ bukan sekedar karena letih melakukan perjalanan, tetapi ia haus mencari jiwa-jiwa yang membutuhkan belas kasih untuk diselamatkan. Ia tidak butuh minuman, karena ketika muridnya datang dalam versi panjang, ia dikatakan mau makan, dia bilang tidak. Ada dalam diriku makanan, makananku adalah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Maka saat wanita Samaria itu mendekat, Yesus langsung berkata, "Berilah aku minum." Dalam dialog kita tahu ternyata Yesus tidak membutuhkan minuman air, karena di dalam dirinya sebetulnya mengalir air hidup. Sebetulnya dengan berkata, "Berilah aku minum," Yesus berkata, "Serahkanlah jiwamu untuk diselamatkan." Wanita yang haus akan Allah ternyata membiarkan diri disapa oleh Yesus dan diajak untuk melihat kehausannya yang terdalam, yaitu kehausan akan air hidup. Seharusnya orang Samaria dan orang Yahudi tidak berjumpa, pria dan pria, apalagi wanita Samaria dan pria Yahudi. Tidak mungkin diizinkan oleh kebudayaan saat itu. Tapi karena kehausan yang dalam, wanita itu datang. Dan Yesus sengaja mencari dan tahu wanita itu akan datang ke sana. Kita tahu wanita itu masa hidupnya yang luar biasa, berantakan. Bayangkan saja, kata Yesus, "Kamu sudah bawalah suamimu." Dia bilang, "Saya belum bersuami." Coba, dia bilang, kata Yesus, "Kamu sudah bersuamikan 5, dan yang sekarang saja sudah yang ada hidup padamu bukan suamimu, hidup dengan 6 laki-laki, masih bilang juga belum bersuami." Keterlaluan nih wanita gatal ini ya. Lalu kata Yesus itu berkata, ya, tapi Yesus mengatakan, ini akar persoalanmu. Kamu selalu mencari karena ada kehausan yang tidak terpuaskan. 6 itu adalah lambang ketidaksempurnaan. Maka wanita itu bisa jadi dia dari jauh tuh lihat, wih, ada laki-laki gagah. Yesus kan jalan terus ya, gagah. Nggak boleh kan Yahudi, tapi siapa tahu jadi pria yang ketujuh gitu ya. Ketujuh, dan betul itu jadi pria ketujuh. Kesempurnaan. Yesus itulah Allah yang dapat menyempurnakan kebutuhan dan kekurangan kehausan manusia. Maka sejak itu ia meninggalkan tempayannya, padahal dia datang ke situ untuk mencari air. Setelah bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan mengalami betapa Yesus membeberkan segala kebobrokannya, tetapi ia tidak mengadili Yesus. Ia tidak menyudutkan Yesus. Ia tidak Yesus tidak mempersalahkan wanita itu, tidak menyudutkan wanita itu, tetapi dengan belas kasih membeberkan kekurangan dan kehausan yang terdalam. Seandainya engkau tahu yang di hadapanmu adalah Tuhan Juru Selamat, engkau akan meminta air hidup darinya. Dan wanita itu langsung berkata, "Tuhan, berilah aku air hidup itu." Imannya terbuka. Saat percaya, disentuh, disembuhkan oleh Yesus dari kehausan badan yang luar biasa, ia pun percaya kepada Yesus. Kasihnya berkobar-kobar tumbuh pada Yesus.
hingga ia pun meninggalkan tempayannya, masa lalunya, dosanya di hadapan Yesus yang sudah dibuka oleh Tuhan sendiri. Tanpa diminta, ia segera berlari pergi ke kampung. Padahal ia tahu orang kampungnya pasti tidak menghargai dia. Ia takut pada orang kampung karena masalah hidupnya yang tadi diceritakan. Sudah suami 5 tambah 1 lagi dengan suami orang lagi, gitu ya, 6. Bisa dibayangkan orang semacam ini. Tapi pengalaman disentuh, disembuhkan, diselamatkan oleh Yesus membuat wanita itu pergi dan berkata, saya sudah bertemu dengan Mesias. Ia menceritakan segala sesuatu kepadaku tentang hidupku, tentang kejahatanku, kebejadanku. Tetapi ia menyentuh dan menyembuhkan, menyelamatkan aku. Ia menghadirkan belas kasih Allah yang luar biasa. Saya yakin ia adalah Mesias. Maka datanglah orang-orang kampung dan bertemu dengan Yesus. Maka ia yang dulunya bejat bertobat dan menjadi pewarta yang membawa orang-orang kepada Yesus, hingga orang-orang pun berkata, kini kami percaya bukan karena wanita itu, karena sungguh-sungguh kami telah bertemu dengan Yesus. Yesus memenuhi kehausan orang-orang Samaria yang berkata, tinggallah 2 hari lebih lama. Dan Yesus tinggal 2 hari. Yesus datang ke situ karena haus mencari jiwa-jiwa. Untuk itulah Paus Fransiskus berkata beberapa kali, jangan pernah lelah mencari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lelah mencari kita. Tuhan haus akan jiwa-jiwa kita untuk diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kehausan dehidrasi badani mengantar kita untuk mengungkapkan ada dehidrasi rohani yang jauh lebih penting. Pada saat dehidrasi rohani terpenuhi, orang tidak akan ribut lagi soal makanan. Orang tidak akan ribut lagi soal bertengkar lagi soal rasa aman. Orang tidak akan ribut lagi soal kasih sayang. Orang tidak akan ribut lagi soal penghargaan dan pengakuan. Dan orang tidak bertanya lagi soal aktualisasi diri, karena dalam dirinya mengalir air hidup, yaitu kasih Allah yang luar biasa mengatasi segala kekurangan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, masa prapaskah adalah saat untuk menyadari kehausan terdalam kita, yaitu haus akan Allah, dahaga akan Allah, haus akan keselamatan. Kita berpantang dan berpuasa untuk mengalami kehausan dan kelaparan badani, agar kehausan akan Allah, kehausan rohani terungkap keluar, dan kita berusaha memenuhinya dengan mencari Allah. Maka mari datang seperti wanita Samaria kepada Yesus. Jangan takut dibeberkan kebrobrokan masa lalu kita yang buruk di hadapan Yesus. Ia tidak akan mengadili, ia tidak akan mencaci maki, ia akan memeluk dan mengasihi kita, mengampuni dan memberi jalan yang terbaik. Bayangkan, orang bejat bertobat, bahkan menjadi pewarta dan pembawa sesama kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari pada masa prapaskah ini kita rela lapar dan haus, agar kehausan terdalam kita untuk dekat dan akrab dengan Tuhan, untuk mengalami dikasihi dan diselamatkan Tuhan terpenuhi, hingga mengalirlah air kehidupan, belas kasih ilahi pada sesama kita melalui diri kita, yang membuat kita tak lagi mengalami kehausan kebutuhan-kebutuhan manusiawi yang mungkin membuat kita bertengkar dan bertegar hati. Saat air kehidupan itu mengalir, ada sukacita dan ada kedamaian, karena dalam perjumpaan dengan Tuhan kita akan mengalami sukacita Injil, dan sukacita itu terus-menerus diperbaharui dalam Tuhan.